Paling sih yang paling apa ya, yang paling sering kalau keyless kebobol itu ya gara-gara penggunanya ini sih, lupa nggak matiin ininya, remote-nya atau keyless-nya. Jadi otomatis ya motor masih nyala gitu kan, masih nyala, kita tinggal gitu, lupa matiin. Nah paling kalau keyless kasusnya kayak gitu doang. Oke guys, menjawab komentar kalian ya. Jadi ada yang nanya nih, masih worth it nggak sih motor Vario terbaru 2023 ini dibeli gitu kan. Ada beberapa orang yang komentar kayak gitu guys. Ya mungkin karena udah tahu kan banyak kekurangannya kan. Jadi kalau menurutku pribadi ya guys, kalau buat beli motor Vario ini sih masih worth it aja kalau menurutku. Aduh ini jalannya jelek banget guys, jadi suaranya rada goyang nih. Kenapa menurutku worth it guys? Ya karena apa ya, ya terlepas dari kekurangannya tetap masih banyak kelebihannya. Salah satu contohnya ya kuncinya yang sudah keyless ya, itu kunci yang udah remote atau udah keyless itu sangat bermanfaat loh guys. Apalagi zaman sekarang itu banyak maling-maling kan yang udah profesional. Jadi kalau untuk yang motor-motor kunci itu maling udah pinter banget bobolnya gitu loh guys. Jadi tapi kalau untuk yang keyless atau remote itu pabriknya aja, ibaratkan ya AHM-nya aja itu mengklaim bahwa ya lebih aman keyless ini, karena maling-maling belum ada yang bisa. Ya semoga aja nggak bisa sih bobol sih gitu kan. Tapi namanya maling biasanya kan otaknya itu ya berpikir lah gitu loh. Makanya ada pepatah mengatakan maling lebih cerdas gitu kan dari yang dimaling gitu guys. Nah ya kayak gitu ya. Jadi kalau untuk yang buat kunci biasa itu kan ya kalian lihat sendiri lah ya, sering banget orang kehilangan. Bahkan malingnya itu cepet banget ya, bobol kunci yang masih kuncian gitu. Jadi nggak nyampe 2 menit itu motor udah bisa hilang gitu guys. Nah sedangkan kalau motor yang pakai keyless ini itu belum ada gitu loh, jadi nggak rawan gitu loh. Paling ada pun itu paling ya kelalaian si punya motor gitu kan, kuncinya entah itu belum dimatiin atau gimana gitu kan. Paling sih yang paling apa ya, yang paling sering kalau keyless kebobol itu ya gara-gara penggunanya ini sih, lupa nggak matiin ininya, remote-nya atau keyless-nya. Jadi otomatis ya motor masih nyala gitu kan, masih nyala, kita tinggal gitu, lupa matiin. Nah paling kalau keyless kasusnya kayak gitu doang. Nah tapi kalau kunci itu kan yang masih pakai kunci biasa, itu kan nggak kelalaian, kita udah safety banget gitu kan, tetap masih bisa kebobol gitu loh. Ya emang karena keamanannya itu udah nggak aman gitu loh, maksudnya udah malingnya udah pinter gitu bobolnya gitu loh. Jadi ya nggak worth it banget lah kalau menurutku lah. Jadi kalau buat kalian yang nanya motor ini masih worth it apa enggak, ya kalau menurutku masih worth it gitu loh. Ya dari hal simple aja kayak tadi lah, keyless-nya gitu kan, itu sangat membantu loh guys. Susah maling, bahkan ya belum ada yang aku bilang tadi gitu loh. Harganya untuk motor Vario ini waktu aku beli tuh berapa ya, 25 juta kalau nggak salah ya. Itu daerah Jawa Tengah ya. Setiap daerah itu biasanya berbeda-beda untuk harga OTR-nya, tapi beda pun itu nggak terlalu beda jauh gitu. Paling kalau aku belinya 25 juta gitu kan, nah punya kalian 25.200.000 atau 24,800 gitu. Biasanya OTR-nya itu berbeda tapi nggak berbeda jauh, intinya kayak gitu guys. Ini ngomong-ngomong lagi ramai banget jalan ya. Jadi seperti itu ya untuk penjelasan buat masih worth it atau enggak ya. Itu baru contoh simple kunci keyless ya. Sebenarnya masih banyak lagi fitur-fitur yang ada di motor Vario ini gitu loh, tapi aku nggak mau jelasin karena aku juga udah sering jelasin kan ya kekurangan dan kelebihannya. Jadi ya nggak tak jelasin lah, contoh simpelnya kayak gitu aja, keyless-nya aja, yang biar kalian tuh berpikir gitu ya, oh iya ternyata iya gitu ya. Nggak cuma motor Vario aja ya, pokoknya motor yang udah keyless itu kalau menurutku ya worth it gitu loh. Nah buat di zaman sekarang kalian kalau mau beli motor ya yang sudah keyless gitu loh, diusahain guys. Jadi jangan yang kuncian gitu. Jadi semua motor yang sudah keyless kalau menurutku itu worth it, intinya kayak gitu ya. Tapi setiap orang kan berbeda-beda ya, menurut apanya ya, ya cara berpikirnya gitu. Tapi kalau aku ya tetap buat kalian nih, kalau mau beli motor ya usahain yang sudah keyless gitu.
Tapi nggak tahu ya kalau motor-motor Ninja gitu ya, motor-motor gede itu kan nggak pakai keyless kan ya, makanya kunci. Tapi nggak tahu loh, mereka lebih aman gitu loh daripada kayak motor-motor di depanku nih, kayak Vega, Supra gitu kan. Apalagi yang paling gampang tuh motor matic kayak semacam Beat. Nah, yang aku sering orang kemalingan motor Beat, nggak tahu itu ya dari apanya ya. Nah, kalau motor-motor Ninja R berapa gitu kan, atau H2 gitu kan, dia masih juga kunci gitu kan kalau nggak salah. Nah, tapi tetap mereka aman gitu loh. Nggak tahu itu perbedaan entah dari kuncinya, entah dari malingnya yang nggak mau bobol motor gede, atau nggak mau ribet atau gimana, nggak tahu juga ya. Tapi intinya kalau motor-motor Beat kayak gini nih, Beat Street punya, paling gampang motor itu Beat lah, yang paling gampang dibobol gitu guys. Nah seperti itu ya. Jadi kalau buat kayak motor PCX itu masih susah lah dibobol gitu kan, karena ya sudah keyless gitu kan. Jadi kayak gitu ya buat kalian. Nah, ngomong-ngomong ini habis ngisi bensin aku guys tuh, full ya. Ngisinya Pertamax aku. Dan ngisinya ini aku di Pertamina ya. Jadi aku nggak mau tuh ngisi-ngisi di ya yang pinggir-pinggir jalan kayak gitu loh guys. Bukannya nggak mau kenapa-kenapa ya, tapi kalau menurutku tuh takut aja gitu loh. Takutnya itu udah dicampur-campur gitu. Namanya orang dagang, orang usaha kan ya, ada yang jujur, tapi kan nggak sedikit juga yang curang gitu loh guys. Jadi bensinnya itu dicampur entah dengan air kayak atau apa kayak gitu kan. Jadi aku takut gitu loh. Jadi kalau aku ngisi BBM ya pasti di Pertamina gitu loh guys. Kalaupun nggak ngisi di Pertamina ya, itu pun mendesak banget gitu loh. Jadi ibaratkan lagi jalan jauh nih, terpaksa harus beli ya, beli sesekali. Tapi kalau aku nggak pernah sih kayak gitu. Jadi kalau mau berpergian jauh ya aku usahain lihat dulu di apa ini, indikatornya bensinnya tinggal seberapa gitu loh guys. Tak usahain itu ya tetap tak isi di Pertamina gitu loh, di SPBU gitu loh, biar ya aman-aman aja gitu loh. Takut aja. Nah selain ngisi BBM juga ya, kalau aku servis-servis ini juga ya takut juga kalau di bengkel-bengkel yang di pinggir jalan gitu kan. Servis-servis yang di pinggir jalan gitu loh. Lihat-lihat juga sih, biasanya kalau bengkel itu rame, nah biasanya tuh bengkel itu bagus gitu kan. Tapi kalau bengkel itu ya tergolong sepi gitu kan, berarti ya masih nyoba-nyoba gitu loh, maksudnya loh, usahanya masih ya yang penting bisa buka tapi nggak terlalu mendalami gitu loh. Jadi aku juga nggak ya kalau servis-servis di bengkel-bengkel pinggir jalan. Kalau aku servisnya ya di Ahas tuh lah. Jadi yang aman-aman aja lah kalau menurutku lah. Dan di Ahas pun itu guys, itu biaya servisnya, biaya jasanya itu nggak terlalu mahal loh. Contoh nih ya, kayak ganti oli nih. Ganti oli itu aku cuma di ini loh, apa namanya, cuma suruh bayar jasa montir Ahasnya itu 5.000. Coba bayangin. Kan apa ya, ya nggak lebih murah juga sih, sama aja. Tapi kalau udah beli di sana kan otomatis aku tenang gitu loh guys. Jadi alat-alatnya juga bersih, alat-alatnya juga ya pasti udah bagus gitu loh. Dan olinya itu pun ya olinya itu nggak abal-abal gitu loh guys. Karena ya ada beberapa info nih. Jadi kalau ya itu yang pedagang-pedagang curang kayak tadi tuh ya ada aja yang olinya tuh nggak oli murni gitu loh, maksudnya udah dicampur-campur juga gitu loh. Makanya aku takut kenapa ganti-ganti oli di yang bengkel-bengkel pinggir jalan, ya alasannya itu gitu guys. Jadi takut kalau aku sebenarnya sih. Ya kalau aku saranin ya kalian juga kalau mau ganti-ganti ya kalau kayak di Honda ya di Ahas, Yamaha ya di resminya bengkel Yamaha gitu loh guys. Jadi motor kalian juga tetap terawat gitu kan, tetap ya enak dibawa jalan gitu loh. Kayak gitu sih. Nah tapi ya berbeda dengan kalau kalian punya bengkel sendiri, malah lebih bagus. Jadi kalian yang pegang sendiri, otak-atik sendiri gitu kan. Tapi tetap kalau kalian mau ganti-ganti part-part atau oli-oli ya sebaiknya beli di bengkel resminya aja. Kalian aja yang pasang olinya gitu loh guys. Aku saranin kayak gitu sih. Kalau pasang sendiri kan ya otomatis pegangan sendiri lebih bagus gitu kan. Lebih nyaman orang tangan sendiri yang pegang gitu kan lebih bagus juga gitu kan.
daripada ya kalian tahu sendiri lah kalau bengkel-bengkel yang emang nggak jelas gitu kan. Misalkan obeng tuh bukan obeng itu kan, obeng itu ada yang tumpul, ada yang runcing kayak gitu kan. Nah obeng bukan ukurannya dipaksain kan jadi lanas bautnya gitulah, contoh simpel kayak gitu. Jadi makanya aku pilih-pilih bengkel ya alasannya kayak gitu loh guys. Kecuali ya kayak tadi mendesak, lagi perjalanan jauh, nah baru tuh seadanya, yang penting motor bisa buat jalan aja gitu kan. Tapi kalau emang buat keseharian itu kan ya enggak sih, tetap ya ke Ahas. Kalau aku ini berhubung Honda jadi aku ke Ahas ya. Ini lapangan futsal guys, lapangan bola apa namanya, mini soccer. Biasanya aku main di situ, tapi sekarang lagi libur dulu, lagi jarang main karena capek kerja kan. Nah ini lagi di arah menuju Pasar Induk namanya guys, di daerah Palembang masih sih, Pasar Induk namanya. Nah bisa dilihat kan suasananya ini Palembang pinggir ini, makanya nggak rame kayak gini kan.